Halo Sobat Grit, hari ini bersama saya Morgan Oey di film Egnoid. Saya berperan sebagai Egi. Oke, untuk pertanyaan pertama, Oke. alasan tertarik membintangi film Egnoid itu apa sih? Karena waktu pertama kali tawarin Egnoid dan akhirnya saya cari tahu gitu dari webtoonnya dulu, sama ada masih skrip yang masih confidential, saya melihat Egi adalah karakter yang cukup unik ya, sangat unik sekali. In a way, saya mempunyai kayak satu, bukan motivasi tapi kayak satu panggilan untuk kayak pengen lebih tahu lebih jauh lagi tentang Egi gitu. Dan itu yang membuat saya tertarik. Akhirnya saya nggak dapat karakter ini ujuk-ujuk saya ditunjuk, jadi saya mengalami saya mengikuti beberapa kali audisi sama produsernya sama sutradaranya, langsung tanya gitu. Jadi keinginan itu yang bikin saya pengen tahu lebih lanjut soal Egi dan dunianya. Oke, jadi alurnya udah tahu webtoonnya dulu atau pas ditawarin atau coba casting? Jadi awalnya memang selain karena karakter Egi juga karena jujur film sci-fi itu kan, kalau film Egnoid sci-fi romance plus romance itu sangat jarang banget ya di industri film Indonesia gitu. Dan saya cukup kayak wow, ini hal yang sangat baru buat saya maupun nanti mungkin nanti buat industri film Indonesia itu sendiri gitu. Jadi saya cukup tertarik untuk ini. Kalau untuk proses tahu kayak gimana ya, sebelumnya saya nggak tahu. Setelah saya diajak untuk ikut bergabung dalam proyek ini, saya baru mencari tahu siapa itu Egi, apa itu Egnoid, apa hubungannya dengan Ran, itu lewat webtoonnya dan yang pasti lewat skrip. Oke. Bisa dijelasin nggak kalau Morgan sendiri karakternya si Egi itu kayak gimana sih di film ini? Egi itu adalah karakter yang sangat punya positive vibe, sangat polos, smart, sangat sensitif, dan juga cukup naif sedikit. Seberapa persen Egi di kepribadian kamu nih? Kalau bisa dibilang, saya nggak tahu ya, maksudnya gini, yang bisa nilai diri saya sendiri kan nggak mungkin diri saya sendiri gitu, narsis banget. Tapi mungkin itu diri saya sendiri mungkin bisa dinilai dari orang lain gitu, termasuk salah satunya memberikan kontribusi penilaian adalah Naya gitu. Jadi waktu press con pertama, kenapa akhirnya dari beberapa yang ikut audisi, akhirnya kenapa pilihan Egi dijatuhkan kepada saya yang memerankannya, karena Naya bilang in a way dia melihat ada sisi Egi dalam diri saya yang cukup karena waktunya cukup mepet ya, maksudnya untuk proses kreatifnya sendiri gitu. Jadi kata Naya nggak butuh waktu yang cukup banyak gitu untuk mengajak aktornya menyelami karakter Egi gitu. Kalau saya sendiri sih, I would say sama seperti yang Naya bilang dan beberapa orang yang bilang, saya orangnya cukup positif dalam menanggapi berbagai hal gitu. Dari dulu gitu, saya coba untuk melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif, karena saya percaya everything happens for a reason dalam hidup saya. Dan kedua, saya orangnya, kata Naya, cukup polos. Kenapa dibilang begitu? Saya juga nggak merasa begitu, tapi waktu itu Naya bilang dan saya cukup, oh ya, karena saya kadang nggak tahu waktu menangkapi sarkas gitu. Kayak pernah beberapa kali keluar sama Naya, sama Sheila, sama teman-teman yang lain, terus mereka lagi sarkas sama gua, terus saya nanggepinnya serius gitu. Jadi kok ya, terus kenapa? Iya, tadi kita sarkas loh. Oh gitu. Saya nggak ngeh gitu. Jadi ya mungkin itu sih yang jadi pertimbangan, kayak oke. Jadi kenapa Morgan? Karena nggak terlalu butuh banyak waktu lagi mungkin ya untuk mencari tahu karakter Egi itu kayak gimana. Mungkin I don't know. Oke. Ada nggak sih kesulitan atau mungkin tantangan yang dihadapi selama pembuatan film ini? Kalau kesulitan sih nggak cukup berarti ya, karena kan saya banyak dapat referensi karakter gitu dari baca webtoonnya yang sekarang udah season 4, waktu itu season 3 gitu. Saya cukup banyak mendapatkan detail-detail karakter gitu kayak gimana, dari proses ngobrol sama Naya juga sebagai sutradara, tentang interpretasi karakter Morgan terhadap Egi itu kayak gimana. Terus dari skrip juga udah pasti kayak itu is a blueprint kan, jadi blueprintnya udah ada lumayan gitu. Kalau dari segi menjadi Egi mungkin nggak butuh waktu yang banyak, cuman
masih butuh proses, masih ada prosesnya gitu, karena jujur saya akan menjadi orang yang naif di sini, ada yang menjadi orang yang sangat polos, menanggapi segala sesuatu harus positif, dan ini kan timelinenya 2 tahun setelah Egy datang ke kehidupan Ran gitu, jadi pembentukan chemistry sama Sheila juga menjadi salah satu proses yang cukup penting di film ini. Selain Sheila juga ada karakter yang lain juga cukup penting chemistry-nya. Dan juga kalau masalah teknis mungkin waktu masuk dalam ekpot masuk untuk syuting adegan keluar. Okay. Itu sih dalam ekpot itu karena panas banget, luar biasa. Walaupun ada alat bantu P3K juga gitu, just in case ada tabung oksigen segala macam, tapi in a way saya cukup nervous karena saya jujur ini merupakan tantangan baru buat saya gitu, untuk istilahnya dalam film itu kita menjadi, maksudnya gini, perspektif atau imajinasi saya benar-benar dimainkan gitu, karena saya memerankan Egy, manusia yang datang dari masa depan gitu, untuk menyelamatkan sisa-sisa kebahagiaan di bumi, dalam ekpot. Kan ini filmnya cukup bisa dibilang jarang untuk genrenya sci-fi. Ada nggak sih momen yang nggak bisa dilupain selama syuting gitu? Ya, itu tadi salah satu pertimbangan kenapa saya akhirnya excited ikut project ini adalah salah satu hal yang baru buat saya gitu. Dan kalau misalnya yang nggak bisa dilupain adalah yaitu tadi adegan ekpot itu harus masuk dalam ekpot untuk menjadi Egy gitu. Itu salah satu proses yang nggak akan pernah bisa saya lupakan gitu, karena prosesnya lumayan lama. Kita harus tes make up, kita harus tes bahan-bahan untuk bikin, ya seperti yang di teaser sudah bisa ditonton, nanti di filmnya juga bisa ditonton nanti. Harus bikin saya kelihatan sesempurna mungkin gitu, karena Egy menurut saya adalah sosok yang sangat sempurna, kenapa that's why dia sangat dicintai oleh begitu banyak pembacanya. Jadi itu sih proses masuk dalam ekpot itu salah satu yang nggak bisa dilupain. Oke. Nah, kalau antar cast nih, gimana sih caranya membangun chemistry kalian masing-masing? Nggak banyak metode yang aneh-aneh ya gitu, maksudnya nggak harus selalu pergi berdua gitu, harus makan atau jalan berdua gitu, tapi lebih ke saling percaya, saling menyamankan satu sama lain, dan saling terbuka sih. Maksudnya saya juga selalu membuka ruang untuk teman-teman main saya gitu dalam satu produksi, untuk istilahnya tahu lebih lanjut tentang saya ataupun karakter yang akan saya perankan gitu, dan itu saya terapkan di sini sama Sheila, sama semuanya. Sama sutradara juga saya berusaha untuk terbuka, karena jujur dia yang bisa melihat interpretasi saya terhadap Egy. Dia adalah yang pertama kali melihat gitu. Jadi saya juga harus istilahnya menyamankan diri saya kepada sutradara juga, kepada Naya, kepada teman-teman yang lain. Jadi sehingga kolaborasinya jadi lebih enak gitu. Nggak ada dinding yang memang benar-benar dibangun. Jadi nantinya tuh kayak awkward atau gimana. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, apa ya charm poin dari film Eknoid, baik itu yang dari pecinta webtoonnya atau bahkan kayak saya gitu mungkin yang belum pernah baca sama sekali. Menurut Morgan tuh apa? Mungkin pesan filmnya itu sendiri ya, karena kan jujur kita sebagai manusia kan sangat mendapatkan privilege ya, walaupun dari berbagai profesi apapun, dari kasta sosial apapun, itu dari strata sosial apapun, itu pasti kita semua pernah mendapatkan atau ada mempunyai privilege dalam hidup kita masing-masing. Dan itu yang salah satu yang misalnya charmnya yang bisa dilihat adalah semua karakter di sini tuh mengalami proses mendewasakan diri. Saya percaya kalau misalnya kita semua tuh adalah Egy, kita semua adalah Ran, semuanya pasti pernah mengalami apa yang dilakukan Egy, pergejolakan batin yang dialami oleh Egy maupun Ran maupun karakter yang di film ini. Jadi saya bisa bilang kalau misalnya charmnya itu, karena jujur kami bikin ini semua dengan tanggung jawab yang lebih besar gitu, karena berusaha untuk memenuhi ekspektasi dari pembacanya. Walaupun kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, kami berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kami berusaha melakukan ini, mengerjakan ini dari hati. Jadi charmnya itu sih menurut saya untuk pembaca Eknoid, dan untuk pembaca yang belum pernah baca Eknoid pun semoga bisa merasakan proses mendewasakan diri masing-masing. Itu maksudnya gini, is a look back gitu, kayak kami berusaha kayak ini menjadi semacam ya mungkin kaca untuk
bercermin untuk masing-masing karakter sendiri, walaupun untuk personal kami sendiri gitu, kayak ya itu semoga charmnya bisa tersampaikan dengan baik gitu. Dan kedua, charmnya mungkin karena ini sci-fi romance gitu, hal yang baru di dunia perfilman Indonesia gitu. Jadi saya cukup optimis kalau misalnya teman-teman juga nantinya bisa menemukan hal yang baru dalam film Eknoid ini gitu. Nggak cuma romance doang gitu, tapi ada unsur-unsur out of the box. Jadi yang penasaran sama perjalanan Egy sama Ran selama ini kayak gimana, ayo nonton film Eknoid yang akan tayang segera di penghujung tahun 2019. See you there. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.